warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nanti malam saya mau berkunjung ke tempatnya Kiai Haji Muslimin, tentunya untuk belajar ilmu yang diambil dari bukunya Mas Ganang Setioko. Soalnya kan kemarin Mas Probo menyuruh supaya saya dan teman-teman semua khususnya supaya belajar dari kitab tersebut untuk melindungi diri, untuk perlindungan. Berhubung saya belum punya guru, oleh Mas Probo saya ditunjukkan, dikasih tahu suruh belajar ke tempatnya Pak Kiai Haji Muslimin Abdul Manan. Jadi nanti kita langsung saja ke sana ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ikut gabung belajar bersama saya bisa menyimak video ini ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke tempatnya Kiai Haji Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud dengan hisar atau benteng kayu itu bagaimana Pak Haji? Oh, masalah hisar. Hisar sebenarnya ya artinya itu perlindungan ya. Artinya perlindungan atau benteng. Cuman cara membuatnya ya ada yang kaifiah kayak dene di dalam itu kitab Al-Hikmah jilid 1 itu sudah pernah saya sampaikan, saya uraikan. Bisa pakai amalan-amalan yang sudah biasa kita rutinkan sebenarnya. Seperti contoh pakai ayat kursi lah. Ayat kursi itu untuk hisar juga bagus. Atau pakai hizib ro'is kalau yang sudah menguasai hizib ro'is. Bahasa Jawanya hisar itu pada wae atau sama saja dengan untuk ilmu bungkus lah. Ilmu pembungkus diri. Kalau kita mau meditasi di rumah mungkin ya nggak pakai seperti itu, nggak apa-apa karena lokasinya ya aman-aman saja. Tapi kadang kalau ada ilmu-ilmu yang membutuhkan wiridnya atau mengamalkan secara khalwat atau di tempat yang sepi dari keramaian, dan kita cari di lingkungan sulit cari tempat khalwat sehingga kita pergi ke suatu tempat dan yang kebetulan tempat itu kita belum tahu atau memang kita sudah curiga tempat wingit, itu sebaiknya ya membuat hisar. Tujuannya untuk apa? Biar kita dalam meditasi mengamalkan ilmu bisa khusyuk, karena gangguan-gangguan baik itu yang dari hal-hal gaib maupun dari makhluk-makhluk malam lah, seperti ular, kalajengking, apapun, kalau hisarnya kuat tidak bisa masuk. Nah, hisar kalau semakin lama, misalkan 1 hari 2 hari, itu justru semakin kuat hisarnya. Berarti hisar itu juga ada tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan tersendiri. Iya. Nah, makanya nanti bisa diperkirakan sendiri kalau memang tempatnya benar-benar kita masuk ke dunia yang gaib, negatifnya sangat kuat di situ, atau tempat yang memang sudah terkenal memang wingit, ya hisarnya dilapisi aja biar. Artinya kita menggarisnya, masalah lapisan itu bisa diisyaratkan dengan kita menggarisnya itu. Menggarisnya enggak kotak tapi lingkaran, kita bikin lingkaran.
kita pegang benda yang dari besi itu baiknya itu seperti, sebenarnya saya nggak harus dari besi, yang dari kayu pun ya bisa, tapi yang baik pakai benda besi, paku atau apa. Kita baca dulu, yang misalkan kau belum menghafal itu sulit dihafal, ya pakai yang sehari-hari aja biasa diamal, seperti Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 7 kali 7 kali 7 kali. Cuman kalau mampu baca ayat kursinya 7 kali tahan nafas, itu hisarnya kuat, itu sangat kuat. 7 kali tahan nafas, itu mutarnya ke arah kiri, harus gadok gitu, apa lingkarannya harus gadok. Terus jangan terlalu dekat dengan kita garisnya, jadi agak jauh sedikit, ibarat satu depa kayak gini ya, satu depa, jadi agak jauh kan, kira-kira 1,5 meter lah, sesuai dengan kita waktu berdiri, lebarnya itu diameternya. Itu hisar memang untuk di tempat yang untuk mau meditasi, atau memang hisar bisa digunakan di media untuk perlindungan diri sendiri, itu berbeda apa tidak Pak? Hisar itu khusus untuk di tempat waktu kita di lokasi yang kita memang membutuhkan keamanan dari gangguan apapun. Iya, memang makanya di garis, kalau kita sudah pergi dari garis itu ya udah keluar dari hisar. Kalau hanya untuk perlindungan diri kemana-mana ya harus diamal ya, pagi sore itu udah. Kalau hisar memang perlindungan di satu tempat, Tapi ilmu-ilmu yang buat perlindungan diri ya, misal kayak apa namanya, cincin atau apa itu yang dimasukin asma kayak gitu, yang untuk perlindungan diri itu bisa apa tidak? Oh itu ya bisa, cuma memang ya ada kaifiah khusus. Itu berbeda dengan hisab tadi, berbeda. Soalnya kalau berbentuk benda itu bisa dipakai siapapun, Terus sifatnya itu kalau hisar kan hanya kita butuhkan saja, waktu kita butuhkan saja. Kalau niatnya sudah selesai ya sudah. Kalau dimasukkan media benda, entah itu cincin, entah itu apa, itu selama barang itu bersama dengan kita, entah dipakai entah tidak, ya misalkan di saku atau dipakai, itu hisar itu ya bekerja selalu membentengi kayak gitu. Iya, bekerja. Cuman kalau untuk semacam cincin atau apa, benda apa, kayak dia nggak cukup 7 kali, nggak cukup, enggak, itu ada hitungan tertentu. Misalkan ini harus diriadoi 1 minggu, ayat ini dimasukkan, hizib ini dimasukkan, ada beberapa lah ramuan biar itu nanti bisa multifungsi. Hizib mahabbah, hizib Abdul Qadir Jilani, ayat kekuatan tubuh, ada ayat perlindungan. Jadi terhitungannya memang harus nggak cukup 1 kali 2 kali, ada hitungan tertentu lah, ada hitungan tertentu sehingga bisa awet lah, bahasanya kayak awet, berat sekedar sehari 2 hari. Memang bisa mengisi sesuatu dengan cara instan bisa saja, cuma dipegang ya. Kalau yang sudah menguasai beberapa ilmu, karena sudah setiap hari untuk wirid kan, bisa saja lewat detikan masuk, tapi nanti nggak bertahan lama, kayak ilmu tempelan. Beda karo cincin apa yang memang diniatkan mau untuk yang awet, memang harus ada riadoh, janji bacaannya ya nggak cukup sehari 2 kali 2 hari. Ada yang prosesnya 1 minggu, ada yang 21 hari, ada yang 3 hari, macam-macam. Itu
hijab perlindungannya itu juga beda-beda ya. Misal ini prosesnya 3 hari sama yang proses 7 hari itu kekuatannya itu beda apa tidak itu Pak Haji? Itu jadi menganut dengan kaifiah masing-masing ilmu. Misalkan ilmu pakai ilmu A, memang aturannya riadohnya cukup di hari ya 3 hari udah cukup. Mau diulang lagi semakin Kuat. walaupun iya semakin kuat. Lah ilmu ini, benteng ini, hisab, tapi memang kaifiah dari sananya harus prosesnya 7 hari ya 7 hari. Lah kalau belum satu persatu diriadoi ya untuk membuat salah satu media yo nggak sempurna. Memang untuk membuat yang dimasukkan media ya orang itu harus ditebusin dulu ilmu yang mau dimasukkan diriadoi. Ya juga banyak penonton yang bertanya, katanya percaya cincin atau azimah segala macam itu masuknya musyrik itu penjelasannya bagaimana Pak Haji? Nah sebenarnya sih itu yang nggak usah dijelaskan, karena apa? Mau dijelaskan sekalipun kalau yang mengatakan itu syirik dikeluarkan dalil pun ya tetap tidak percaya. Memang sesuatu itu tidak mungkin pikiran sama sih ya. Sudah dari dulu ya. Saya termasuk golongan yang aliran ahli sunnah wal jamaah kebanyakan ya percaya hal-hal karena ada KFI, ada kitabnya. Saya juga dari Imam Ibnu Abbas, ada Syamsul Ma'arif, ada kitab Mamba Usulul Hikmah. Ya mereka walaupun ada kitabnya ya nggak percaya aja. Kayak karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ada Khazinatul Asror. Ya, kita ada tuntunannya dari ulama atau dari imam-imam besar. Ya masalah benda masalah Musyrik. Doa musyrik itu sebenarnya bukan terletak pada benda atau pada apa, bukan, pada masing-masing etikotnya. Musyrik itu tempatnya di sini, Di hati berarti. di hati. Artinya kadang pelaksanaan atau syariatnya sama-sama pakai cincin, misalkan sama-sama pakai cincin, sama-sama bakar ini apa kemenyan, sama-sama ada yang pakai kembang, tapi bisa etikotnya beda. Itu musyriknya nanti di situ, bukan pelaksanaannya. Jadi yang bikin musyrik itu bukan kembangnya, bukan iya. tapi hatinya itu yang. Nah, hatinya yang mendoakan Allah. Oh, iya. Nah, hatinya karena mendoakan Allah. Kalau saya sendiri ya hanya itu hanya untuk lantaran lah. Semua itu untuk wasilah, untuk wasilah. Seperti halnya hujan loh, ini cari apa ya biar nggak kehujanan, pakai mantel, pakai payung. Kita nggak boleh meyakini itu payung yang menjadikan apa itu tubuh tidak. ya iya kan seperti itu. Wong kalau kita misalkan kita masuk ranah ketauhidan, ini saya lagi pegang rokok, kita meyakini api ini bisa membakar, itu sudah musyrik kalau ranah ketauhidan. Bener itu. Jadi yang membakar itu Allah, bukan api. Makanya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Pakai ranahnya mana? Oh, saya lagi bilang hikmah ya, otomatis ini ada fungsinya, ini ada fungsinya. Oh, ini ranahnya hikmah ya. Misalkan sampean makan nasi itu, sampean kok punya keyakinan oh ini nasi yang bikin kenyang atau bikin kuat, haram. Secara ilmu tauhid itu musyrik. Masa nasi bisa bikin kuat, bisa bikin kenyang? Yang bikin kenyang, bikin kuat Allah. Seperti itu nanti. Mainnya main. Lah, padahal prakteknya sama. Sampean makan nasi, saya makan nasi. Nanti tergantung etikatnya kan, etikatnya. Bagaimana kita meyakini. Seperti ini juga Pak Haji, yang kisah Nabi Musa yang membelah laut. Kan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memerintahkan supaya apa namanya
Iya, supaya memukulkan tongkat. Pukullah tongkat ke lautan. Iya. Itu lautnya terbelah. Iya. Jadi bukan karena tongkatnya. Nah, intinya semua itu adalah Allah. Cuman perantara memang ada. Perantara orang pengen sehat berobat ke dokter. Kita kedinginan biar atik, biar hangat. Enggak cukup doa ya Allah minta hangat. Ya cari selimut. Iya. Itu ya hakikatnya padahal semua Allah. Ini semua Allah. Yang penting nang intikan. Ya dalam Al-Quran waktu Nabi Musa memang diperintahkan idrib bi'asokal hajar, idrib pukulah wahai Musa bi'asoka dengan tongkat. Itu waktu Nabi Musa idrib bi'asokal hajar, waktu pengikutnya kaum Bani Israel, tapi bukan Bani Israel sekarang, sekarang jadi negara di suatu tempat yang jauh dari air, jauh dari makanan, jauh dari apa itu nggak ada air. Nabi Musa mendapat perintah supaya tongkatnya dipukulkan karena mereka kehausan ke batu. Akhirnya keluarlah batu. Fangfajarat min husnata asyrata ayatan. Akhirnya keluarlah air. Itu 12 mata air. Fangfajarat, maka keluarlah mancur minhu dari batu asyrata ayatan. Itulah 12 mata air. Isnata asyar kan 12. Ya sudah dulu ya teman-teman. Ini karena durasi terlalu panjang, mungkin bisa dilanjut besok lagi. Juga jangan lupa subscribe, like dan komen ya, supaya teman-teman semua dan kita itu bisa ngaji bareng kepada Pak Kiai Haji Muslimin Abdul Manan ya teman-teman. Ya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.